kita langsung mulai untuk sesi TFH ini, optimalisasi kondisi metabolik untuk menurunkan fatalitas COVID-19 edisi Rabu 13 Mei 2020. Sebagai pembuka, aku tampilkan untuk intro video tentang COVID dan pencegahannya untuk merefresh dan juga mengingatkan seperti apa. Ya, kita bisa langsung mulai. Jangan nanya cara pakai gimana masalah. Caranya gimana? Oke, itu intro videonya kita, sesi hari ini. Kita tahu COVID sudah berjalan kurang lebih dari bulan Januari. Ada yang lebih memprediksi mungkin sebelum Januari. Tapi anyway, saat ini kondisi secara grafik, kita sudah berdasarkan update terakhir, kita sudah mendapati kasus positif 15.000, namun dengan data kesembuhan sudah 3 kali lipat dari yang meninggal. Ini tentu kabar yang cukup menggembirakan, tapi juga masih terlalu dini menurut saya untuk melihat apakah penyebarannya masih bisa kita hambat. Ya, karena pertambahannya memang sudah menurun, penambahan kasus positif, namun masih tetap lumayan penambahannya. Ya. Nah, jadi kali ini di sesi sekarang, teman-teman tenaga kesehatan yang ada di komunitas KF bersama Mas Dio berkesempatan untuk meluncurkan buku untuk memperlengkapi, memberi saran kepada pemerintah, dalam hal ini lewat grassroots, yaitu rumah sakit, dan juga pemerintah juga dalam hal ini, untuk memberi alternatif, untuk mengkondisikan metabolisme yang bisa memperkuat imunitas kita. Karena virus, obatnya cuma satu, selain dengan terapi yang obat vaksin dan intervensi medis, namun yang semuanya benang merahnya mengerucut ke satu, bagaimana imun kita bisa kuat dan membendung atau menghambat dari virusnya sendiri di dalam tubuh kita. Oke, untuk kali ini
saya langsung mengawali dengan pertanyaan pembuka nih, ya teman-teman nakes bisa langsung secara santai menjawabnya dalam ini kita anggap sebagai diskusi sofa, ya, couch discussion. Jadi kita santai, tapi sekali saya akan moderasi jika ada pertanyaan dari peserta, baik itu chat ataupun yang menggunakan fitur raise hand. Ya. Pertanyaan pembuka dari saya adalah bagaimana hubungan metabolic conditioning ini, kan ini digadang-gadang nih metabolic conditioning, bisa membantu memperkuat sistem imun. Ya. Karena mohon maaf, teman-teman mungkin masih ada yang merasa dirinya sehat-sehat aja. Ya, mungkin secara parameter hasil masih normal. Kan. Tapi bagaimana hubungan metabolic conditioning ini bisa membantu, gitu kan? Karena kita tidak merasakan gejala. Monggo bisa salah satu dari tim narasumber atau mungkin Mas Tio juga boleh. Tapi kalau bisa Mas Tio terakhir ya Mas ya. Iya. Perlu aku introducing dulu nggak para tim penyusunnya? Oh boleh Mas, monggo sekalian introducing. Thank you. Boleh diingatkan. Monggo Mas. Oke. Oke, terima kasih semuanya udah hadir dalam acara launching buku mengenai panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19. Di mana ini sebetulnya bukunya kita sebut sebagai metabolic conditioning untuk bantu menekan fatalitas dari COVID-19. Seperti yang tadi udah ada video slide-nya dari Mas Budi cerita, ditunjukkan oleh Mas Budi tadi, bahwa memang COVID-19 pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyebarannya, mencegah paparannya meluas dengan melalui PSBB, social distancing, dan pemakaian masker. Tapi inti dari untuk mengatasi COVID-19 ini sebetulnya terletak di bagaimana kita bisa menekan fatalitasnya. Karena yang paling penting untuk meningkatkan moralitas kita di pandemik ini ialah bagaimana Indonesia bisa tetap menjaga fatalitasnya, angkanya tetap rendah. Jadi intervensi yang kita kejar di sini bukan untuk pencegahan paparan, di mana kita rasa pemerintah sudah cukup baik melakukannya, mungkin bisa lebih diimprove lagi. Tapi intinya bagi yang terkena positif COVID-19 dan memiliki komorbiditas, ini yang menyebabkan fatalitasnya lebih sering muncul pada mereka, terutama karena old age ya, karena usia lanjut, dan juga komorbiditas yang dimiliki sebelumnya, yang terdiagnosa maupun belum terdiagnosa. Itu sebabnya kita dari tim dari komunitas ketopatosis, terutama dari tim tenaga kesehatan di grup kita, menyusun buku ini untuk membantu mengkondisikan para orang-orang yang mengalami positif dengan gejala atau tanpa gejala untuk bisa mengkondisikan metabolisme mereka agar bisa mendukung imunitas mereka untuk fight back. Fight back itu artinya untuk melawan kembali, sehingga mencegah terjadinya disregulasi, karena fatalitas dari COVID-19 ini lebih menunjukkan ke arah disregulasi dari respon imun, sehingga mengalami respon imun yang abnormal, memunculkan overinflamasi, dan overinflamasinya ini memicu mortalitas, terutama memicu gejala yang sebelumnya, komorbiditas yang dimiliki sebelumnya, misalnya dia ada jantung, ada problem lain, itu jadi lebih cepat menyebabkan mortalitasnya karena efek dari inflamasi yang berlebihan tadi itu. Jadi conditioning di sini tujuannya ialah bagaimana caranya kita menerapkan pola pada orang yang positif dengan gejala atau tanpa bergejala, yang bisa menjaga agar gula darahnya bisa terpantau, bisa terukur tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau bisa lebih rendah di bawah 100 supaya mencegah inflamasinya berlebihan. Itu kuncinya di situ. Kita metabolic conditioning-nya mengejar di gula darahnya supaya stabil dan memicu efek antiinflamasi di tubuh orang yang mengalami positif COVID ini.
Itu kuncinya dari metabolic conditioning untuk menekan fatalitas ini. Di buku ini disusun oleh tim tenaga kesehatan Indonesia yang terdiri dari 10 orang, diantaranya ialah Dr. Piprim Basarah Yanuaso, SPAK, Dr. Azharul Yusri, SPOG, Dr. Kobal Sangaji, SPKFR, Dr. Eka Muslidarta, SPS KIC Mars, Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFRK, Dr. Irma Suryani, SPPD, Dr. Silvana Sartika, MKK, Mbak Nur Inayah Abdullah, SKM, Dr. Nur Saudah, SKEP, NS, MKAS, dan Mbak Aimatun Nadiroh, SCT, MPH. Sorry, aku nggak tahu kepanjangannya masing-masing ya. Jadi aku nyebutin gelarnya dengan ala aku ya. Mohon maaf kalau sebelumnya kalau aku sampaikan. Tapi dari dibacakan lumayan banyak spesialisnya itu. Iya. Karena mereka insya Allah kompeten. Jadi untuk menyusun panduan ini insya Allah mereka kompeten dan para untuk di TFH sesi ini mungkin sebagai peluncuran buku mungkin ada yang para peserta yang mau bertanya langsung kepada para tim penyusun seputar metabolic conditioning ini, bagaimana untuk menerapkannya. Mungkin udah ada yang terima bukunya, mungkin juga ada yang belum. Nanti step by step untuk conditioningnya juga akan dijelaskan oleh tim penyusun kita. Nanti bisa dipilih dari yang aku sebutkan namanya tadi, mau dengan siapa, misalnya dengan Mas Piprim, Dr. Piprim, Dr. Azharul, Dr. Kobal, Dr. Eka. Dr. Kobal udah masuk ya Mas Bud? Sudah semua Mas, masuk semua. Oh Alhamdulillah, udah masuk, sudah lengkap tim penyusunnya. Ya. Oke, tadi kalau yang pertanyaan pertama tadi apa? Coba sekarang aku jawab langsung. Oke, jadi gini Mas, ini orang awam merasa kita kan sehat-sehat aja nih. Ya. Apalagi menurut hasil lab juga oke lah, masih normal semua, ya kan? Ya. Normal, HbA1c normal, masih normal. Bagaimana metabolic conditioning ini kalau aku terapin, apakah bisa membantu memperkuat sistem imun? Apakah itu hubungannya seperti apa? Sebetulnya memperkuat sistem imun yang dimaksud ini ialah menjaga respon imunnya tetap responsif. Jadi tidak ada istilahnya memperkuat, misalnya dengan makan sesuatu atau melakukan sesuatu menambah jumlah sel-sel imun. Yang seperti di TFH sebelumnya aku jelaskan bahwa sistem imun itu sifatnya steady state. Maksudnya mereka dalam keseimbangan yang tetap. Dan mereka menambah jumlahnya atau hanya berdasarkan respon dari antigen lawan. Jadi kalau kita dalam kondisi belum terinfeksi, kita mau makan apa aja nggak bakal menambah jumlah sel imun, malah nggak boleh. Jangan menambah dengan cara gitu. Yang penting dia dikondisikan untuk steady. Jadi kunci optimalisasi utamanya dari sistem imun ialah mencegah agar sistem imun jangan sampai telat merespon. Dan saat sudah merespon juga jangan terjadi disregulasi, jangan sampai terjadi reaksi sistem imun yang abnormal, berlebihan inflamasinya. Nah, kuncinya itu kembali lagi di apa itu inflamasi dan bahan bakar apa yang digunakan saat inflamasi terjadi. Inflamasi disebabkan oleh sel-sel imun kita sendiri. Dan metabolic profile dari setiap sel imun yang sedang melakukan proses inflamasi ini atau merupakan tipe sel imun yang inflamatif, itu tinggi penggunaan glukosa. Jadi dengan menjaga kadar glukosa tetap rendah, itu mencegah tidak memberikan efek pro ke inflamasinya, justru malah menjaga gula darah tetap rendah, membuat imun kita bisa merespon secukupnya dan siap untuk meregulasinya kembali sehingga tidak overinflamasi. Itu kuncinya di situ. Jadi yang perlu dijaga kalau memang sudah sehat, alhamdulillah metabolic parameternya juga sudah dilihat metabolic parameternya bagus, dijaga. Yang harus dijaga ialah kontrol gula darahnya dari gaya hidupnya juga. Ya, seperti yang 5 pilar yang aku sebutkan, batasi kalori, berusaha rendah karbohidrat agar tidak yang low glikemik ya, jangan tinggi glikemik, jangan sampai gula darahnya fluktuatif. Terus tidurnya juga harus bagus, istirahat harus bagus ya, jangan stres berlebihan dan aktif fisik. Nah, aktif fisik di kondisi sehat nih ya, aku ngomongnya ya, bukan sedang sakit. Di kondisi sedang sehat, jaga fisiknya agar tetap aktif, karena itu membantu sistem imun kita peredarannya lancar melalui jalur limfatiknya. Oke, selanjutnya pertanyaannya bisa diberikan ke
yang lain. Satu statement menarik dari Mas Tio itu tadi, jadi memperkuat itu bukan berarti nambah jumlah sel imun dari luar gitu Mas ya. Jadi Enggak. ini bagaimana mengkondisikan, kata kuncinya kan mengkondisikan supaya metabolisme kita itu selalu sehat. Nah pertanyaannya jadi menarik, tapi sedikit saya kasih clue ini buat teman-teman nakes dan mungkin juga mewakili teman-teman peserta di sini. Parameter sehat itu bagaimana? Saya ambil contoh misalnya HbA1c untuk indikator diabetes. Kalau batasnya diagnosa untuk diabetes kan 5,5 ya kalau nggak salah ya. Koreksi 6,5. 6,5 ya. Iya. 6,5. Berarti kalau di bawah itu misalnya terdeteksi 6 misalnya, itu berarti sudah pradiabetes ya dengan dokter Pipin tadi ya. Ya, 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. Prediabetes. Nah, pertanyaannya yang menarik begini, kita berbicara angka nih. Kalau angka kan sudah eksak. Kalau kondisinya HbA1c itu 5,6 misalnya, hanya kurang 0,1 dari kondisi tegaknya diagnosa ini prediabetes. Nah, apakah yang sesungguhnya terjadi di metabolisme orang tersebut? Tapi ini ditahan dulu. Ini ada pertanyaan raise hand dari Mbak Anita. Halo Mbak Anita, silakan. Halo Mas. Ya, Mas monggo. Saya mau tanya Mas Budi. Ya, monggo. Mic-nya bisa dideketin ke mulut supaya bisa lebih terdengar. Ini yang mana ya? Ya, udah kedengeran Mas. Ya, lumayan. Monggo, silakan. Mas, gini Mas, ini kan guru-guru sekolah udah pada kasih pengumuman bahwa kita akan masuk sebentar lagi. Yes. Nah, untuk anak-anak itu bagaimana ya? Karena ada sebagian orang tua tuh yang masih takutan, bahkan sampai udahlah anak saya nggak usah ujian gitu, nggak usah naik kelas karena takut gitu. Terus terang saya juga sendiri bingung gitu ya, walaupun anak-anak kita pakai IHAT, walaupun nggak KF banget sih gitu loh. Cuma gimana nih nanti ke depannya? Yes. Oke. Jadi ini ada lagi Mbak Anita? Udah Mas, itu aja. Oke, jadi ini lebih ke bagaimana meyakinkan imun saya sudah cukup kuat saat menghadapi lagi pola kehidupan yang sedikit sudah dilonggarkan dari PSBB. Monggo teman-teman dari tim penyusun yang sudah menyusun metabolic conditioning untuk bisa memberikan jawaban. Silakan. Kalau anak ini cocoknya dokter Pipin dulu kelihatannya. Silakan. Kita diskusi santai ya. Iya. Monggo. Oke, nanti ditambahin ya sama yang lain ya. Ya. Jadi justru sebetulnya kalau anak-anak kita itu sehat ya, misalkan nggak ada leukemia, dia juga nggak ada obesitas, nggak ada diabetes tipe 1, pokoknya sehat aja ya. Sebenarnya insya Allah anak-anak itu malah respons imunnya dia lebih bagus ya. Transisi dari innate ke adaptive immunity-nya juga lebih oke gitu. Asal juga kita bantu dengan, kalaupun dia nggak tadi katanya nggak keto banget ya, tapi dijaga supaya lonjakan gula darahnya nggak terlalu melonjak-lonjak dengan menyetop betul yang refined carb itu ya, yang ya jajanan di minimarket itulah. Jadi menurut saya kita nggak perlu terlalu khawatir dengan anak-anak. Yang kita khawatirkan itu justru eyangnya. Eyangnya anak-anak. Ini beberapa laporan anak-anak yang kena COVID berat dan kemudian meninggal, itu biasanya memang ada komorbidnya. Ya. Ada yang 3 remaja dengan diabetes mellitus tipe 1, itu meninggal ya, walaupun sudah masuk ICU, udah dikasih drip insulin segala macam ya. Ya, tapi memang kita nggak bisa ikut intervensi dengan cara kita ya, karena ini kan di rumah sakit besar masih susah. Ini diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada yang memang dengan leukemia.
Jadi anak-anak yang meninggal biasanya memang anak-anak yang memang sudah ada kelainan. Kalau anak-anak sehat, justru di mana-mana juga biasanya kondisinya lebih ringan. Jadi nggak usah ada kekhawatiran berlebihan dengan masalah anak-anak masuk sekolah ini. Justru kita sebenarnya biar cepat malah herd immunity-nya gitu. Kalau saya sih. Jadi, soalnya kalau ajakannya Pak Jokowi bilang kita harus berdamai dengan COVID, banyak orang mencela ya, tapi dalam satu sisi kita memang nggak bisa lari terus-menerus dari COVID ini. Suatu saat kita harus menyiapkan diri bahwa kita itu akan bersentuhan dengan SARS-CoV-2 ini gitu loh. Nah yang penting, be a bad host. Jadilah tuan rumah yang buruk buat si COVID ini kan gitu. Ya. Dari saya itu aja mungkin bisa ditambahkan sama yang lain. Oke, monggo bisa langsung ditambahin. Saya ingin menambahkan, kalau tadi Dr. Peprim sudah menyatakan bahwa kondisi obesitas, kemudian diabetes, kemudian leukemia, dan gangguan kelainan darah yang lain, misalkan thalassemia tidak ada, jadi tidak perlu khawatir. Nah itu, apakah sekarang gini, apakah semua orang itu mengerti tentang obesitas? Kalau obesitas, pikirannya kalau anak gendut lucu gitu kan. Nah, iya. Jadi ini yang harus perlu diberikan pengetahuan pada orang tua. Satu. Kemudian yang kedua adalah tentang psikis anak sendiri. Nah, orang tuanya saking khawatirnya, kemudian anaknya juga sampai paranoid gitu ya. Ada anak, misalnya saya pernah lihat sedikit-sedikit cuci tangan. Nah, ini kondisi psikis akan juga mengganggu imunitas dia nantinya. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita tidak bisa dengan mengetahui langsung gitu, atau menyadari, orang tua menyadari bahwa anak ini berisiko. Kalau Mbak Anita mungkin sudah nyadari lah, anaknya, anak saya nggak berisiko gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang tua yang lain? Nah, berarti nanti PR dari tim ini gitu, memberikan edukasi pada orang tua tentang COVID-19 pada anak. Dan yang terakhir dari saya, bahwa terkait dengan himbauan Presiden yang berdamai dengan COVID, sebenarnya gitu ya, kalau betul kata Dr. Peprim, bagi kita gitu, seperti DHF lah, DBD, virus itu akan selalu ada, virus dengue. Nah, nggak bisa musnah. Nah, jadilah tuan rumah yang buruk, gitu tadi, bagi virus. Nah, yang harus dihindari adalah, jadi oke, tuan rumahnya buruk. Nah, sekarang dropletnya yang harus dihindari. Nah, kasus yang ada di Wuhan yang sekarang anak-anak sudah mulai sekolah, tapi mereka memakai face shield, kemudian masker. Nah, jaga jarak. Jadi kalau beberapa hari ini mungkin secara viral sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian, seorang profesor dari UB, bahwa akan muncul perilaku baru gitu dari kita, bahwa cuci tangan harus selalu, kemudian memakai masker. Nah, itu yang ditambahkan, perlu ditambahkan, dari tidak hanya menghindari obesitas, kemudian diabetes, tetapi juga yang dari luar, yaitu menghindari adanya droplet. Ya, itu tambahan dari saya. Terima kasih, ya. Ada teman-teman nakes masih mau menambahkan? Sebelum... Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sip. Ya, jadi saya perhatiin karena begini, mungkin jarang yang membahas dari sisi public health intervention. Ya.
intervensi kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Anita tadi, kalau ilmu kesehatan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan untuk COVID-19 ini, kita ada yang namanya angka reproduksi, biasa disebut R0. Angka reproduksi itu adalah jumlah rata-rata orang yang tertular dari orang yang terinfeksi. Nah, untuk COVID-19 ini, angka reproduksinya adalah 3. Jadi, satu orang yang terinfeksi dapat menularkan ke 3 orang untuk COVID-19. Nah, bagaimana memutuskan mata rantai penularan? Mata rantai penularan penyebaran virus atau penyakit menular, kita mencari angka reproduksi sampai dengan kurang dari 0. Nah, jadi di dalam kesehatan itu ada upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan individu. Nah, dalam hal conditioning metabolik, kita bicara dalam bagaimana kita menyiapkan dari dalam, itu UKP namanya, upaya kesehatan perorangan, agar ketika menerima paparan virus, kita siap. Tapi usaha kesehatan masyarakat ataupun dari luar juga meminimais pemaparan virus. Nah, itu kembali ke R0 tadi, angka reproduksi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemaparan virus? Nah, pertama transmisi. Transmisi itu dengan yang dianjurkan adalah untuk kasus COVID-19 ini adalah dengan memakai masker dan cuci tangan untuk mengurangi dan tidak memegang-megang wajah. Itu adalah mengurangi pemaparan kepada halo? Ya, silakan Mbak. Halo? Ya, silakan. Tidak apa-apa, audionya masih ada. Ya. Mengurangi pemaparan kepada terhadap individu, terutama misalnya tadi anak gitu. Meminimais pemaparan virus COVID-19 kepada anak dari luar adalah dengan cara memakai masker, cuci tangan, tidak memegang wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Kemudian connection. Salah satu variabel dari angka reproduksi tadi. Itu yang menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Bagaimana kita mendidik anak-anak gitu ketika mereka harus sekolah untuk menjaga jarak, untuk tidak mungkin kalau bermain tentang konsep jaga jarak dan konsep jaga jarak atau di rumah saja. Itu adalah untuk mengurangi angka konektivitas dalam mengurangi angka reproduksi. Yang kita kejar adalah bagaimana angka reproduksi itu kurang dari 1, sehingga intervensi laju kurva epidemi dari COVID-19 itu yang ideal, dapat dengan parameter yang terukur. Apakah apakah orang sudah patuh, ataukah orang kuat dan sebagainya, itu ada parameternya untuk mengukur. Nah, banyak hal yang baik itu intervensi kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat yang kurang diedukasi di kita gitu, Mas. Nah, kalau terus terang kalau saya menganut bahwa bagaimana mengurangi seminimais mungkin pemaparan untuk memutus mata rantai penularan dan menguatkan imun ketika mau tidak mau akhirnya terpapar. Itulah yang dilakukan dengan tadi misalnya pertanyaan Bu Anita, mengajarkan anak untuk tidak menyentuh bagian wajah, memakai masker, menjaga jarak dengan temannya,
dan menyiapkan tubuhnya untuk ya misalnya dengan memberi VCO dengan apa gitu suplemen. Kalau anak-anak ya mungkin untuk fasting agak sulit gitu. Saya sendiri juga dan anak saya juga misalnya saya agak sulit untuk menerapkan fasting apa gitu. Nah, intervensi yang untuk dapat menaikkan kondisi imun anak pada saat kondisi sekarang untuk tidak seperti kata Dr. Fitrin tadi adalah mengurangi atau meminimize refined karbohidrat. Apa itu refined karbohidrat? Itu gula pasir, gula atau tepung-tepungan di mana karbohidrat yang sudah tidak diikat oleh serat dan dapat menyebabkan spike insulin, cepat membuat naik insulin, di mana tadi Mas Tio sampaikan bahwa kenaikan insulin yang tinggi memicu gula darah yang sehingga ini kan inflamasi. Nah, itu yang tadi PR kita dengan anak-anak adalah mengurangi atau meminimize sekali makan refined karbohidrat. Ya, itu Mas. Ya, thank you Mbak In. Jadi dari 3 paparan ini cukup jelas ya bahwa sebenarnya ada 2 sisi yang kita bisa lakukan sebagai ikhtiar untuk bisa mulai salah satunya tadi di-share oleh Mbak In adalah menurunkan angka reproduksi itu tadi, reproduksi virus. Ya, jadi kalau R-nya di bawah 1 otomatis kalaupun virus itu masih ada di tubuh kita nggak tahu, tapi kita pastikan walaupun virus itu sudah kita terpapar, tubuh kita terpapar sama virus itu, kita nggak sampai bisa menulari orang lain. Karena seperti yang tadi Dr. Fitrin bilang, jadilah sel inang yang buruk, jadilah tuan rumah virus yang buruk. Jadi virus pun nggak bisa bereplikasi. Tapi satu sisi ada pencegahan juga, karena setiap kondisi tubuh manusia kita nggak pernah tahu. Seperti tadi yang aku sempat jadikan pertanyaan pembuka, kalau misalnya salah satu parameter hasil lab itu sudah mendekati batas ambang atas dari tegaknya diagnosa suatu kondisi penyakit, apakah itu masih bisa dikatakan sehat atau tidak? Nah, itu yang harus kita mulai aware, supaya kita mulai tahu nih batasnya. Kira-kira mulai kapan kita harus menerapkan metabolic conditioning ini? Karena parameter metabolic syndrome. Ya, karena relativitas orang melihat itu beda-beda. Ada yang cuman hanya melihat, saya tidak mengalami gejala, saya masih sehat, saya masih bisa jalan, masih bisa menikmati hidup, misalnya seperti itu. Ya, tapi ini jadi bahasa menarik. Mungkin teman-teman nakes ada yang mau menambahkan, ya kan, supaya ini bisa kita lebih tercerahkan. Silakan. Mas Piprim kasih masukan lagi untuk screening untuk kita tahu badan kita itu sebetulnya sudah kena metabolic syndrome apa enggak sih? Biasanya parameter apa yang kita jadi acuan? Walaupun belum tegak diagnosanya itu dia. Enggak, ya kadang-kadang kan orang kan kadang-kadang nggak ada yang ngecek gitu. Jadi kebanyakan orang berubah itu kan setelah mereka lihat data. Kalau selama mereka nggak ada gejala, kadang-kadang kan orang kan merasa fine aja, merasa sehat aja. Nah, untuk yang kita tangkap dari TFH ini, apa yang bisa kita cek dari parameter metabolik kita yang membuat kita aware dan harus berubah gaya hidup. Coba Mas Piprim bantu kasih masukan. Iya, ya. Jadi itu ada satu jurnal terbitan 2018 ya, tentang survei terhadap kesehatan metabolik orang Amerika dewasa. Itu ada 7 parameter yang dinilai. Saya kira ini juga bisa diterapkan di kita, ya. Yang pertama, lingkar pinggang. Kalau untuk orang Asia, batasnya 90, perempuan 80. Tapi yang lebih akurat lagi adalah rasio lingkar pinggang dibagi tinggi badan. Itu kurang sama dengan 0,5. Jadi kalau tingginya 170, laki-laki ya batasnya 85 lingkar pinggangnya sebetulnya. Ya. Satu itu. Yang kedua adalah gula darah puasa. Itu di bawah 100 mg per desiliter. Lalu
HbA1c itu di bawah 5,7%. Kemudian trigliserid itu di bawah 150. HDL laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50. Udah berapa tuh? Tekanan darah itu yang sekarang batasnya 120/80. Terus apa lagi ya? Udah yang terakhir tuh tidak minum obat apapun. Udah 7 belum ya? Udah, pas. Tidak Pas. minum obat apapun. Ya. Jadi, nah orang Amerika itu hanya 12% yang memenuhi syarat overall. Hanya 12%, artinya 88% dia tidak memenuhi syarat ketujuh itu. Nah, saya kira di kita nih, di komunitas KF, kayaknya mayoritas sih dapat tuh 7-7-nya ya, harusnya ya. Amin. Dapat itu 7-7-nya. Karena itu nggak jadi patokan. 7 parameter kesehatan metabolik itu tidak menjadi patokan. LDL itu tinggi akan bahaya bersyarat kalau trigliseridnya tinggi dan HDL-nya rendah. Baru LDL yang tinggi ini bermasalah karena nanti small dense LDL-nya yang tinggi. Jadi saya kira itu mungkin Mas Tio patokannya 7 parameter kesehatan metabolik yang bisa kita pakai untuk menilai sejauh mana kondisi kita. Terima kasih. Ya. Dan sebetulnya memang dengan mengetahui sindrom metabolik ini parameter yang paling mudah dan terukur untuk menilai imunitas. Kadang-kadang kan kita kan karena imunitas ini kan masih hal baru ya, kalau sebetulnya walaupun aku sendiri sudah lama belajar imunologi, tapi sebetulnya imunitas ini hal baru yang terangkat di kondisi COVID. Kadang-kadang orang masih bingung apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan imunitas. Akhirnya banyak yang salah arah saat ini, memperbanyak suplemen A sampai Z untuk meningkatkan imunitas pada di kondisi karena imunitas sedang jadi awareness karena masalah COVID. Tapi sebetulnya lari masalahnya nggak jauh-jauh dari masalah sebelum-sebelumnya. Kan terbukti sendiri kalau fatalitasnya itu kan di comorbid. Fatalitasnya selalu kembali ke metabolic syndrome. Jadi langkah yang harus diterapkan karena kita mengejar di fatalitasnya agar ditekan, ya kita harus berani lihat ke belakang lagi yang belum selesai apa dari metabolic syndrome. Gitu. Sebabnya kenapa buku ini mengkondisikan orang-orang yang belum sempat untuk melakukan conditioning diri sendiri terhadap masalah metabolic syndrome yang dimilikinya, entah mereka sudah terdiagnosa atau belum. Itu tujuan awal dari buku ini. Jadi ya kalau sudah terlanjur memang mereka punya metabolic syndrome dan terindikasi positif, apa yang bisa kita lakukan untuk mengkondisikan agar tidak sampai fatal karena sudah terlanjur mereka sudah memiliki comorbid. Itu yang ditujukan dari buku ini. Tapi yang disebutkan Dr. Piprim tadi sudah betul. Untuk melihat imunitas itu nggak usah jauh-jauh melihat kemana-mana. Lihat dari parameter metabolic syndrome itu sudah berhubungan sekali dengan imunitas. Makanya terbukti dari fatalitas COVID ini. Jadi kita harus melakukan kebalikannya dari fatalitas. Kalau orang-orang fatalitas itu adalah orang-orang comorbid, supaya kita bisa lebih sehat, lebih kuat imunitasnya, misalnya di dalam tanda kutip lebih kuat imunitasnya, lebih mampu melawan COVID. Ya, jangan sampai memiliki sindrom metabolik. Jawabannya that simple. Sebetulnya that simple, cuman kebanyakan sekarang ini masih lari kemana-mana, masih ngomongin imunitas kemana-mana, akhirnya nggak tepat sasaran. Padahal kembali yang harus dilihat ialah kembali lagi ke metabolisme. Karena imunitas mau diapain? Imunitas mau dikasih apa aja, makanan apa aja, nggak boleh meningkat juga dan nggak boleh menurun juga. Kan di kondisi sehat nggak mungkin kamu menekan imun dengan steroid misalnya, atau di kondisi sehat menaikkan imun dengan misalnya anggap aja dengan obat yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, kan nggak mungkin. Intinya kan harus dalam kondisi kondisi imunnya harus steady state dalam kondisi dia siap merespon. Apa yang mendukung kondisi steady state yang siap respon ini? Kondisi metabolisme, nggak jauh-jauh lagi. Itu jawabannya. Oke, dilanjut Mas. Oke, berarti Maaf Mas Budi. Ya, silakan. Ya, mungkin sedikit untuk kriteria metabolic syndrome. Biasanya yang diukur LP itu lingkar perut ya, Dokter Piprim. Soalnya sering mereka pada ngukur kalau di pinggang posisinya terlalu di atas, jadi lebih kecil. Kalau saya di kantor biasanya saya ngukurnya setinggi udel. Pasien suka protes. Betul ya Dok ya? Pasien suka protes Dok kalau diukur, loh
orang saya biasa pakai celana ukuran segini, kenapa dokter ngukurnya jadi gede katanya. Jadi ntar jangan-jangan anggota kita di sini semua ngukurnya di atas di atas ini di apa namanya di pinggangnya gitu biar kelihatan bodinya body Spanyol gitu ya. Terus tadi menambahkan Mas Tio, apa sistem imun kita memang nggak boleh overreacted tapi juga nggak boleh under. Jadi memang harus ada di steady safe, harus betul-betul pinter lah ibaratnya. Jadi begitu ada yang masuk, dia nggak ngenalin ya, ntar tahu-tahu badan kita sendiri yang dihantam sama dia gitu. Gitu kali ya tambahannya. Makasih. Jadi ini menarik nih masukan dari Bu Silvana. Jadi imun itu bukan harus kerjanya kita intervensi terus. Jadi steady safe-nya itu dia otonomus. Nah, kita yang harus boleh dibilang metabolic conditioning ini memposisikan itu ya Mas ya. Ya, maksudnya kita harus tahu faktor-faktor apa yang bisa menciptakan yang disebut namanya immunosuppression. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya immunosuppression itu yang harus dihindari, dan itu jurnalnya banyak sekali. Immunosuppression terutama dari kadar gula darah yang tinggi, itu yang paling mudah. Walaupun metabolic syndrome secara general menekan sistem imun, tapi paling mudah terlihat ialah setiap fluktuasi lompatan gula darah itu menekan respon imun. Ada jurnalnya di referensi juga ada di buku ini. Oke, jadi ini cukup mencerahkan ini. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang ya, terutama yang peserta yang masih sedikit parno nih, kadang kan kalau sudah diomongin, oh gejala COVID begini, udah mindsetnya langsung, wah jangan-jangan saya kemarin ngalamin mirip-mirip tuh, berarti COVID nih kemarin. Nah, jadi ingat parameternya bukan kita harus memang aware boleh, tapi pastikan seperti yang tadi koridornya. Apakah kita sudah melakukan meminimalkan paparan, terus apakah kita sudah mulai melangkah mengkondisikan metabolisme kita sendiri. Kita mulai aware nih. Jadi jangan nunggu tegaknya diagnosa baru mulai melakukan perubahan. Justru sebelum terjadi, misalnya kayak tadi Bu Silvana paling sederhana sama Dr. Fitri, lingkar perut yang diukur itu di atas udel, ya, di atas pusar. Kalau selama ini mulai jujur ibaratnya, kalau yang sering diukur seputar pinggang, sekarang mulai dikoreksi, ya kan. Kalau angkanya sudah mulai menunjukkan wah kayaknya mulai membesar nih memang, nah mulailah melakukan perubahan. Gitu ya Mas ya? Ya betul. Oke, ya, Mas. Kebetulan Mas Budi, aku barusan lihat Dr. Darwis Fuadi baru masuk. Ya, dari gugus tugas COVID. Selamat datang. Selamat malam. Selamat malam Pak Fuadi Darwis. Ya, selamat malam juga Pak. Selamat malam. Monggo, kita couch discussion ya Mas ya di sini. Jadi diskusi santai, ya kan. Kita berharap diskusi di sini bisa memberikan ada sudut pandang baru, perspektif baru dalam melihat mencari solusi untuk menurunkan fatalitas dari COVID-19 ini, Pak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau... Ya, silakan. Saya menyimak aja dulu, Mas. Gitu. Siap, Pak Fuadi. Oke. Mungkin baru karena Dr. Fadi baru masuk, kita persilakan untuk Mas Piprim menjelaskan maksud dan tujuan Dr. Piprim dari metabolic condition buku ini yang kita baru launching ini. Ya. Silakan Dr. Piprim. Ya, terima kasih Mas Tio. Jadi sebetulnya ini dari pengalaman kami yang tenaga medis ya, dengan beberapa pasien dekat kita yang ada yang terkena COVID cukup berat ya, yang diabetes dan sebagainya. Terus kita diskusi juga dengan Mas Tio, ketika di awal gejala itu diterapkan tata laksana puasa, ya, puasa seperti yang di buku itu, ini kok responsnya cukup bagus gitu. Jadi nggak sampai ke fatalitas, sampai ARDS segala macam, ya.
walaupun pada kondisi pasien itu diabetes. Nah, ini jadi cukup amazing karena kalau di tata laksana yang standar itu kan pasien diabetes tight glycemic controlnya itu dengan insulin, ya kan? Nah, kita ini nggak pakai insulin tapi dengan stop karbohidratnya plus puasa 24 jam, kemudian berikutnya makin turun jam puasanya diselingi dengan asupan yang berupa protein hewani dan lemak serta sayur hijau. Nah, respons dari beberapa pasien kami itu ya, walaupun saya dokter anak, tapi ada beberapa pasien dewasa yang konsultasi dan hasilnya cukup bagus, nggak sampai ke fatalitas berat. Ini terbukti secara objektif dengan hasil laboratoriumnya, ya, neutrofil to limfosit rasionya juga membaik, ya. Ada yang 9, ada yang bahkan sampai 30, ya. Itu kan kita ngeri ngelihatnya gitu. Tapi di hari ke-7 perawatan tuh dia udah bisa pulang gitu. Nah, akhirnya kami, teman-teman komunitas tenaga kesehatan nih dari beragam dokter, ada teman saya yang tanya, ini apa sih kok begitu, apa namanya, heterogen kumpulannya, ada yang dokter anak, ada yang dokter saraf, ada dokter obgyn, ada macam-macam itu, kok nulis buku bareng-bareng. Saya bilang karena kesamaan kita adalah di low carb dan intermittent fasting gitu ya, di gaya hidup ini yang kita jadi sering berkomunikasi gitu. Nah, kemudian dari komunikasi di Telegram group, kemudian kita buat WA group. Tapi saya sebetulnya sih yang banyak berkontribusi ini Bu siapa nih? Bu Nursa ya. Sama aja dok. Kebetulan nama saya sekali paling banyak disebut, jadi disebut paling atas ya, sebetulnya yang paling banyak Bu Nursa dan juga malu. Ya, itu kira-kira ceritanya kenapa buku ini kemudian ditulis ya, sebagai kontribusi kita untuk mencegah penularan, mencegah fatalitas COVID ini, terkait juga dengan himbauan pemerintah yang akan akan merekomendasikan orang-orang usia di bawah 45 untuk aktif kembali. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Di bawah 45, kalau dia sindrom metabolik, dibiarkan kena COVID, ya bisa fatal. Ya. Lepas dari segala macam upaya public health tadi seperti Mbak Iin sudah laksanakan, ya udah social distancing, sudah pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi mau nggak mau nih ketika dibuka, blast, orang sekolah dibuka lagi ya, kantor dibuka lagi, segala macam dibuka, mesti kita itu 1 atau 2 kali kesempatan bisa mampir tuh si COVID ke tubuh kita. Nah, pada saat itu mau nggak mau kitalah yang memang harus menyiapkan diri. Nah, di buku itu yang ini kan adalah macam-macam ya, ketika orang ODP seperti apa, kalau PDP seperti apa. Ini ada masing-masing tata laksana di situ. Tapi intinya adalah tight glycemic control dengan fasting. Jadi saya kira itu mungkin yang intisari dari buku itu, ya. Itu saya kira itu Mas ya. Monggo ya. Bu Nur Sauda mau menambahkan. Ya. Terima kasih. Tentu Dr. Darwis, selamat datang. Saya ingin menambahkan yang sudah diberikan oleh Dr. Piprim, bahwa terkait satu himbauan atau seruan dari Pak Jokowi yang berdamai dengan COVID. Nah, damainya harus ada syarat. Syaratnya apa? Parameter kondisi kesehatan metabolik. Nah, orang 45 tahun mau dilepas, silakan untuk bekerja dengan syarat kondisi kesehatan metabolik. Nah, 7 hal tadi tentang lingkar pinggang, tekanan darah, HbA1c, HDL kolesterol, gula darah puasa, dan TG di-screeningkan. Jadi boleh berdamai, boleh bekerja
asal 7 hal tadi itu dilampaui. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Mbak Nur Sauda. Kalau Mbak Siti Chandra udah online ya, Mbak Siti Chandra, ya nanti Mas. ini salah satu dari tim penyusun di buku ini yang juga di garda depan nih di Rumah Sakit Persahabatan. Boleh cerita pengalamannya, Dok? Ya. Oke. Memang mayoritas yang mengalami perburukan itu memang dengan komorbid. Sesuai yang kita tahu, kalau replikasi virus kan butuh gula ya, Mas? Ya. Alhamdulillah kan kalau orang-orang KF kita mungkin kecewa sama kita ya, dia masuk ke kita. Nggak bisa lama. Sengsara kalau dia ikut ke kita. Makanya itu nampak sekali kalau memang yang memang dengan komorbid terutama HbA1c atau memang GDS yang tidak terkendali, cepat sekali perburukannya. Mungkin di awal bagus, terkendali, tapi dia bisa, COVID ini luar biasa, dia bisa merubah dengan waktu yang sangat cepat. Yang tadinya tidak apa-apa, mungkin tubuhnya masih bisa coping mechanism ya Mas, masih bisa bertahan, masih bisa compensated gitu. Suatu ketika kemampuan tubuh dia decompensated, semua akan turun. Tergantung yang kena target organnya mana. Dan memang pada fase awal, orang-orang yang kena virus ini memang anoreksia, memang tidak ingin makan. Sebagai dokter yang, karena kami di Persahabatan sistemnya adalah mobilisasi dokter, jadi semua dokter turun, tidak hanya dokter paru, kita semua sama-sama pegang di bangsal, karena pasien tidak mungkin diatasi sendiri, jadi kami bekerja sama dengan sejawat-sejawat semua. Di situ nampak kalau memang pasien yang anoreksik, kemudian kebetulan kalau saya yang visit, kalau nggak mau makan ya nggak apa-apa, makan aja lauknya. Atau minum aja supnya, kuahnya. Karena dulu kan kita tahu sangat penting. Karena beberapa radang tenggorokannya luar biasa. Itu nyeri hebat Mas sore throat-nya. Menelan tidak bisa. Jadi mereka mengakukan itu dan tidur, istirahat. Beberapa di antara mereka yang memang memiliki mungkin asupan seperti VCO atau minyak zaitun dan sejenisnya ya mempunyai energi untuk bertahan lebih baik. Dan parameter laboratorium dari CRP yang 100 lebih bisa perbaikan di saat awal. Ini pengalaman ya Mas sharing ya. Yeah. Jadi sepertinya sih paling enak kayak selalu Mas Tio ingatkan kan kita, Allah tuh ciptakan manusia lengkap dengan obat yang ada di dalam. Cuma garda pertahanannya suka lemot gitu ya. Kebanyakan racun yang masuk sebelum ini. Sebelum saya tobat juga banyak racun di badan saya masuk. Jadi sistem pertahanan dibuat alert, siaga. Jadi siapapun viral load yang terlalu tinggi di badan kami, dia siaga untuk mengatasi. Mungkin itu Mas. Ya, oke. Nah, memang koneksinya memang jelas sekali ya untuk gula darah dengan inflamasi yang otomatis. Betul. Terlihat dari CRP, terlihat juga dari penurunan limfosit LLR, ya. Cut off point di kami 7, rata-rata 7 ke atas, Mas. Oh ya? Iya. Yang sampai masuk dirawat itu. Iya, itu dia makanya harus ya kita harapkan dengan metabolic conditioning yang menekan gula darah ini dikondisikan untuk gula darahnya terkontrol dengan cara tidak makan ya, tidak makan karena dia sedang anoreksia juga, tapi menjaga hidrasi, menjaga elektrolitnya, tapi juga tidak terlalu panjang puasanya pada saat dia makan pun dijaga supaya tidak makan dengan yang high glycemic tinggi, sehingga tetap menahan gula darahnya tetap dikontrol oleh tubuhnya sendiri, oleh livernya, gula darahnya tidak berlebihan, ada tambahan sumber gula masuk dari makanan, entah itu dari gula sendiri maupun karbohidrat yang terserap. Insya Allah itu justru malah membuat mensupport sistem imunnya itu untuk menggunakan gula seperlunya. Menggunakan gula seperlunya di mana memang gula tetap diperlukan di dalam tubuh dan itu nggak mungkin kita hilangkan gula, makanya tubuh punya mekanisme membuat gula sendiri. Yeah. Dan itu juga memicu imun menggunakan gula untuk merespon di awal, karena respon inflamasi itu juga respon protektif di awal. Yang tidak boleh itu ialah terjadinya abnormal respon dari inflamasi, atau disebut kita di kondisi COVID ini kita sebut dengan badai sitokin atau sitokin storm. Kalau di jurnal-jurnal namanya sitokin release syndrome. Nah, itu semua identik parameternya terukur dari gula darahnya, lompatan gula darah seiring peningkatan CRP, seiring penurunan limfosit count. Jadi harapannya harusnya perubahan yang terukur dari parameter ialah perubahan dari rasio NLR
neutrophil to limfosit ratio-nya berubah, membaik, dan CRP harus turun dari metabolic conditioning yang menekan gula darah agar tidak berlebihan di kondisi sedang mengalami infeksi, terutama sedang bergejala. Ya. Oke. Ya, ada yang mau tambah masukan lain mungkin dari Mbak Iin yang untuk gizi, seputar gizi untuk jenis-jenis makanannya mungkin yang diperkirakan bisa membantu mengontrol agar di pengkondisian pasien dalam perawatan maupun PDP ataupun ODP bisa lebih terkontrol, jadi lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan sumber gula gitu, jadi nggak hanya gula pasir yang kebanyakan orang awam tahu. Mungkin Mbak Iin bisa kasih masukan? Ya, ya Mas. Tambahan lagi di yaitu karena selain selain gizi juga karena latar belakangnya adalah public health gitu Mas, kondisi memberi gambaran ke teman-teman komunitas lainnya gitu dan masyarakat umum bahwa beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi meminta untuk pertambahan jumlah tes. Memang kita persentase jumlah tes kita masih di bawah yang ideal gitu, bahkan di bawah Bangladesh. Dengan himbauan dari Presiden akan 10.000 tes per hari, itu konsekuensinya adalah kenaikan kurva, akan ditemukan kasus-kasus positif yang akan lebih banyak gitu. Jadi kita berbagai versi disampaikan kapan peaknya gitu. Nah, kita sedang menuju peaknya, kita sedang menuju puncaknya, terus bertambah setiap hari. Nah, sedangkan ini maaf Mas Yo, saya juga karena tambahan sebagai public health gitu. Nah, pada penyakit infeksi menular itu kita di mana penularan dari orang ke orang itu akan mengalami beberapa peak gitu. Akan mengalami beberapa puncak dalam teori epidemiologi seperti itu. Nah, itu pun di beberapa negara puncak itu ada beberapa puncak untuk kasus-kasus penyakit menular di mana penularan terjadi antar manusia, dari manusia ke manusia. Dalam kondisi di mana akan bertambahnya jumlah tes, maka akan ditemukannya kasus positif lebih banyak, maka jumlah kasus tentunya akan terus sedang naik menuju puncak. Tentunya kembali ke tadi di sini bagaimana mengkondisikan tubuh untuk siap menuju kondisi peak gitu. Nah, di lain pihak ya konsekuensi dari penambahan tes tadi adalah penambahan jumlah kasus, tapi dengan penambahan jumlah kasus makin banyak orang yang positif yang ditemukan, maka semakin banyak yang memang yang harus diisolasi gitu. Semoga dengan semakin banyak yang ditemukan dan diisolasi, pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 akan lebih cepat. Nah, bagaimana kita yang seandainya yang usia di bawah 45 ataupun di keluarga kita untuk ketika memang harus beraktivitas? Karena memang di setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Ada yang memakai social distancing, ada yang memakai lockdown dan sebagainya. Nah, ketika kita PSBB dilonggarkan, di mana usia di bawah 45 untuk tetap beraktivitas, karena COVID ini tidak hanya kita menyangkut masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Seperti tadi yang disampaikan, perlunya screening gitu untuk orang-orang yang mempunyai sindrom metabolik. Kembali ke tadi, sebenarnya akar masalah dari sindrom metabolik ini adalah insulin resisten gitu. Kalau dalam salah satu ahli lokap itu Bigman dan Prof Noah itu batasnya itu adalah di insulin resisten. Nah, kapan karbohidrat toleran dan kapan karbohidrat intoleran? Di garis batas antara karbohidrat
toleran dan karbohidrat intoleran itu adalah di insulin resisten. Ketika orang sudah mengalami insulin resisten, maka kondisinya adalah karbohidrat intoleran. Gitu. Jadi sehingga disitulah perubahan metabolisme dari menggunakan glucose fuel menjadi fat fuel. Pergantian proses metabolisme. Nah, kalau saya sendiri ya, saya menganut teorinya Prof. Noah, selama belum insulin resisten gitu, tapi masih karbohidrat toleran gitu, itu silahkan saja menggunakan karbohidrat gitu, seperti Georgia It juga sampaikan seperti itu gitu. Tapi ketika sudah insulin resisten, itu kita tidak bisa lagi menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Sedangkan tubuh itu tidak hanya menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi, tapi juga menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, kondisi sudah sindrom metabolik dengan akar masalah adalah insulin resisten. Nah, di sini kami memberi opsi adalah pergantian metabolisme fuel gitu, sumber energi dari glucose fuel menjadi fat fuel, di mana tubuh dapat menggunakan sumber energi yang berasal dari lemak yang ada di dalam tubuh. Tubuh mengenal simpanan-simpanan lemak yang ada di dalam tubuh untuk dapat digunakan sebagai energi. Selama ini orang tidak mengenal, selama ini banyak tubuh tidak mengenal lemak yang menumpuk di dalam tubuhnya untuk dapat dijadikan simpanan energi. Nah, buku ini memberi panduan untuk bagaimana mengkondisikan metabolik dengan merubah metabolisme glucose fuel menjadi fat fuel. Oke, ya. Terima kasih Mbak Iin. Jadi ya, parameternya memang mengetahui seseorang sudah tidak toleransi dengan karbon, memang insulin resistan. Mungkin diperjelas tadi oleh Dr. Piprim yang parameter insulin resistannya terutama dari HbA1c, dan sebetulnya obesitas itu yang penggemukan itu juga kita sudah tidak toleransi dengan karbohidrat, sehingga karbohidratnya justru lebih banyak dikirim ke arah storage, penumpukan di tubuh, juga salah satu parameternya untuk melihat bahwa seseorang sudah tidak toleran dengan glukosa dan dia lebih ke arah menyimpan dibanding membakarnya sebagai tenaga. Memang kalau yang toleran, terutama yang masih muda, anak-anak masih toleran, mungkin masih fine aja dan mereka tidak mengganggu imunitas mereka sendiri dengan kondisi masih makan karbohidrat cepat serap maupun high glycemic sekalipun, karena mungkin metabolisme mereka masih bagus. Tapi memang di kondisi COVID kayak gini kita harus bisa mengenali mana yang sudah tidak intoleran, yang sudah tidak intoleran. Ya, betul. Ya. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ini kita lanjut untuk melihat kondisi langsung di lapangan yang fatalitas tinggi, terutama di ICU. Kalau boleh kasih masukan untuk Dr. Eka Musridarta. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih kalau saya banyak ya, karena kita kan memang buat mendeteksi positif ini harus pakai swab yang khusus. Jadi kebanyakan kalau saya menangani pasien tapi baru kita taruh PDP karena klinis segala macam, lab cocok tapi belum berhasil swab. Kebanyakan memang tidak berhasil di ICU. Kalau kita lihat memang kondisi metaboliknya yang nggak bagus. Jadi kadang-kadang kan sering kita tanyakan, bagaimana sih gula darah? Oh, keluarga pasti bilang, oh gula darahnya bagus, segala macam, badan bagus, ini. Tapi kadang-kadang kita lihat HbA1c-nya. HbA1c 12 apa, tapi badannya kesannya kalau cuma pakai lingkar pinggang, pakai gula darah sewaktu, sering kadang-kadang kecolongan. Ya. Jadi saya sering lihat dari HbA1c-nya. Kemudian juga pengalaman kita kalau pada pasien stroke, kalau HbA1c-nya relatif normal, jadi faktor resikonya bukan karena metabolic syndrome, biasanya penyembuhan stroke-nya lebih cepat daripada yang ada dengan gangguan metabolic syndrome, terutama HbA1c-nya.
kemudian pengkondisiannya mungkin agak berbeda ya. Kalau di ICU kan seperti sudah di ujung ya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa ya bukan ngatur ini ya, benar-benar kita harus kita bikin puasa pasien. Saya udah punya pengalaman pasien gula darah masuk sekitar waktu itu sempat 700, saya pakai insulin drip sampai protokol dari Perkeni kita pakai yang paling tinggi sudah 28 unit per jam, nggak bisa juga. Ya udah saya terpaksa ada argumen lah dengan orang gizinya. Ya udah kita jangan bikin sesuatu yang bikin dia gulanya naik. Apa sih intake karbohidrat? Karbohidrat itu bisa dari gula darah dan segala macam. Jadi pasien saya coba puasakan. Puasakan hanya kita kasih cairan elektrolit. Dalam 24 jam gula darahnya dari 700 dengan 28 unit insulin itu bisa turun ke 150 dengan hanya 3 unit. Tetapi tetap harus kita berikan nutrisi. Nah, nutrisi sebenarnya sih ada kayak ketokal segala macam, cuma ya karena di Indonesia relatif lebih mahal ya, kayak susu yang keto dari luar. Jadi kita modifikasi dengan memberikan VCO ataupun minyak kelapa. Ya, alhamdulillah gula darahnya bisa lebih terkontrol. Jadi banyak pasien-pasien saya, walaupun secara ini belum saya bisa bilang COVID, karena COVID harus positif swab, sedangkan kita tahu swab itu susah, kadang-kadang juga buat mencari jadwal swab segala kita masih terbatas. Jadi saya terapi hanya pada yang kita anggap PDP. Kalau kita bisa atur terutama gula darahnya, ada perbaikan klinis. Nah, kalau saya ya kita paksakan dengan cara puasa. Dalam hal ini puasa artinya tidak kita berikan karbohidrat, cairan tetap, nutrisi tetap. Karena apa? Otak itu yang mengatur tubuh kita sebenarnya otak. Otak itu butuh energi. Energinya bisa dari mana saja. Bisa dari protein, bisa dari lemak, bisa dari karbohidrat. Yang mudah masuk otak, glukosa. Tapi itu bikin gangguan metabolic syndrome. Jadi harus kita berikan energi alternatif yang istilahnya lebih bersih buat otak. Sehingga yang sering orang bilang, wah kalau saya tidak makan karbohidrat akan terjadi hipoglikemi dong. Nah, sekarang yang penting bukan hipoglikemia. Kita bilang neuroglikeminya. Gula darah boleh rendah, tetapi energi otak tetap tinggi, otak tetap segar. Nah, jadi prinsipnya bukan puasa, oh nanti semua aktivitas segala macam akan terhenti karena otaknya jadi lemot. Memang kalau hipoglikemi pada orang yang masih mengandalkan karbohidrat, pasti akan terjadi hal yang lemot seperti itu. Tapi kalau dia bisa men-switch energinya tetap tinggi, tetapi dari sumber yang bukan karbohidrat, walaupun kondisinya hipoglikemi, tidak terjadi kondisi neuroglikemi. Jadi otak tetap bisa beraktivitas seperti layaknya hariannya. Nah, demikian Mas Tio, coba ditambahkan lagi. Berarti korelasinya kalau untuk yang di ICU, terutama ya mungkin belum tentu COVID juga, tapi kalau yang sudah masuk ICU, korelasinya peningkatan inflamasi dengan gula darah, korelasinya tinggi ya Mas? Terutama buat penyembuhan infeksinya. Ya. Jadi kita lihat dengan HbA1c yang relatif tinggi, dibanding yang klinis yang sama pada masuk ruang intensif dengan HbA1c yang relatif normal di bawah 5,7, itu penyembuhan luka, penyembuhan infeksi segala macam lebih cepat yang nilainya normal. Jadi walaupun gula darahnya selama ini normal, lingkar perut tidak terlalu besar, tidak sampai di atas 0,9, tetap saya lihat berapa bulan terakhirnya nih HbA1c-nya kayak yang lebih ngelihat bagaimana ketaatan dia menjaga gula darah. Karena kita tahu 1-2 hari orang puasa, gula darah sewaktu pasti langsung bagus. Tapi HbA1c harus rajin minimal 3 bulan. Nah, itu yang harus kita jaga. Iya, mengetahui manajemen gula darah selama 3 bulan terakhir lebih memperlihatkan gaya hidupnya seperti apa ya. Yes. Iya. Ya, mungkin ini Dr. Kobal Sangaji mau ngasih tambahan masukan. Ayo Mas Kobal.
Halo, Dr. Kobal online? Online Mas, monggo Mas Kobal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang itu perkembangan COVID-19 ini, kita ini dihadapkan dari suatu ketidakberdayaan karena masalahnya pada satu sisi ini penyakit yang baru, satu, kemudian kita ini sebagai manusia, sistem kekebalan tubuh kita ini sebenarnya pasif, bukan aktif. Jadi kita diserang infeksi virus dulu, bakteri, jamur, parasit, kemudian baru muncul sistem imun. Nah, sebenarnya kita sudah punya sistem kekebalan yang secara natural, yang Allah berikan sama kita, yaitu sistem kekebalan yang kita mulai dari kulit, mukosa, dan segala macam. Itu sebenarnya adalah seperti kita nemu musuh, kita halang-halangi dia sebelum masuk ke dalam tubuh. Nah, waktu dia menghalang-halangi itu, waktu yang dibutuhkan, itu di belakangnya harusnya sistem antibodi kita udah siap. Nah, kalau itu sudah dikenali, kemudian antibodinya muncul, maka akan tereliminasi dengan baik. Walaupun pada awal-awal biasanya butuh waktu seminggu. Jika kita sudah punya antibodi, maka jika kita terjadi reinfeksi lagi, maka dalam waktu 1x24 jam itu akan tereliminasi juga virus yang baru. Karena ini kan virus RNA. Saya sering ngomong ini virus yang jomblo kan. Jadi nggak ada pasangan, dia cari pasangan, dia cari cetakan, dia bukan virus DNA. Sehingga kita harus selalu menjaga kekebalan tubuh kita itu selalu optimal. Nah, pemerintah kita dalam hal ini rencananya menerapkan herd immunity rencana atau merupakan dalam hal ini PSBB mau dilonggarkan. Kalau kita tidak menyiapkan conditioning metabolik yang baik, tentu kita akan jatuh dalam kondisi awalnya sehat, belakangnya sakit. Kenapa kayak gitu? Karena pada satu sisi orang akan datang dengan OTG, orang tanpa gejala. Nah, pada orang-orang dengan obesitas, dengan diabetes, atau yang mungkin yang kita lebih aware lagi pradiabetes, maka dia akan punya namanya low chronic inflammation yang jadi chronic inflammasi yang istilahnya yang rendah. Nah, ini sebenarnya menciptakan peluang buat virus bermutasi. Ya. Jadi kenapa di luar negeri variannya A, di Indonesia varian B, antar itu sendiri pun diandaikan itu akan beda. Karena itu sebenarnya kontrol glikemik itu penting. Karena sebenarnya kalau kita lihat bahwa sindrom metabolik itu dulu hanya pada orang-orang yang kaya, sekarang pada orang-orang yang dengan ekonomi di bawah, bahkan pada anak-anak pun sering terjadi metabolic syndrome. Sehingga sebenarnya musuh kita dengan COVID ini membuka mata dunia kita. Loh, ternyata bahwa kasus metabolik itu banyak sekali. Bukan hanya di kita lihat contoh di negara lain. Orang-orang dengan kegagalan mengkompensasi metaboliknya, mereka cepat terjadi perburukan. Kenapa terjadi perburukan? Karena mereka tidak bisa cope antara sistem imunnya. Yang sering salah adalah juga bahwa ini dianggap bahwa kekurangan antioksidan. Padahal sebenarnya di sini kita tahu sendiri bahwa pada kasus-kasus pandemi COVID ini yang terjadi adalah delay-nya sistem imun, lambatnya sistem imun, sehingga yang terjadi diberikan imunostimulator yang banyak. Over imunostimulator. Apa yang terjadi ketika tubuhnya mengeluarkan istilahnya berperang untuk melawan antigennya, maka dia lebih aktif, sehingga mereka sibuk berperang. Sehingga menjadi lebih aktif, sehingga sampai lelah daripada antibodi untuk menciptakan, mengenali. Makanya itu muncullah sebagai NL rasio, di mana neutrofil lebih tinggi, dia sikap menyerang terus nih, tanpa ada pertahanan. Nah, jadi menurut saya bahwa penanganan yang baik itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita tahu sendiri, physical distancing itu sudah sangat bagus mencegah pemakaian masker, kemudian kebiasaan cuci tangan. Itu adalah hal-hal yang baik yang perlu kita
budayakan ya. Jadi bukan cuma di COVID ini, nanti adalah post-COVID ini adalah suatu budaya. Yang perlu kita khawatirkan lagi sebenarnya bukan pada anak, tetapi anak-anak yang punya gangguan metabolic syndrome dengan obesitas, kemudian dengan orang-orang tua. Maka orang-orang dengan gini kita nggak bisa ngelihat umur. Sebenarnya nanti pembatasnya adalah orang-orang yang mempunyai gejala-gejala sebelum jadi diabetes, mungkin adalah pre-diabetes, gangguan toleransi glukosa dulu. Kemudian bisa juga ada hal-hal yang lain menyertai. Karena itu dengan diterbitkan buku ini sebenarnya adalah guide panduan. Walaupun nanti tiap orang akan beda-beda, tapi secara umum ketika gula darah kita turun, maka ketika virus itu men-attach tubuh kita, dia menempel tubuh kita, maka dia hanya butuh energi yaitu glukos. Glukosanya kalau tinggi, maka dia punya kemampuan untuk mengcopy. Jadi virus RNA ini kayak suatu cetakan, dia tempel di mana, kemudian dia cetak lagi untuk pembentukan tubuhnya, sehingga akan muncul strain-strain baru. Bahkan juga cuma pada manusia, pada hewan juga bisa. Nah, jadi kontrol glukosa yang baik, kita mulai sendiri dari kita men-switch makanan kita dengan karbohidrat yang tidak terserap. Yang kedua, puasa. Yang ketiga adalah kita lebih banyak menggunakan konsumsi protein dan lemak, karena itu sebenarnya adalah alternatif daripada sumber energi glukosa. Dan keempat adalah olahraga. Olahraga ini penting banget, banyak banget. Jadi kalau kita di komunitas, kita selalu sarankan ada 5 pilar, yaitu 5 pilar dalam tubuh kita. Pertama itu pasti yang kita utamakan adalah yang pertama adalah puasa. Karena puasa mengaktifkan autofagi dalam tubuh kita untuk sel kita berbenah. Yang kedua itu adalah kita lakukan olahraga. Yang ketiga itu adalah ketogenik, kalau kita bisa makan. Yang keempat ini adalah tidur. Nah, tidur ini juga karena tidur ini juga adalah proses untuk regenerasi. Yang keempat dan lima adalah bagaimana manajemen stres. Kita tidak membebani pikiran kita dengan hal-hal yang bikin stres. Memang kita lihat banyak sekali hal-hal yang berseliweran buat kita stres, tapi pilihan kita adalah mengkonsumsi berita yang baik-baik. Makanya itu sebenarnya adalah suatu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau survive dimanapun juga, dengan apapun juga, maka pastikan bahwa sistem imun kita bekerja dengan baik, baik itu virus, bakteri, jamur, atau apapun juga, maka sistem imun kita baik. Jadi itu. Ya, terima kasih Mas Kobal. Ini memang kalau dari cerita Mas Kobal, memang dari low grade inflammation, di mana inflamasi level rendah yang terjadi pada metabolic syndrome itu memang kayaknya kalau sudah terinfeksi COVID, yang sifatnya akut ini malah terakselerasi, jadi inflamasi jadi lebih tinggi dari sebelumnya ya. Yang biasanya tadinya tidak inflamasi rendah yang menyebabkan insulin resistan, tapi begitu di-trigger oleh COVID, infeksi, baru kelihatan kontrol inflamasi sebenarnya gimana buruknya. Jadi makanya inflamasinya bisa sampai over, sampai muncul badai sitokin. Makanya low grade inflammation ini memang mesti di screening. Kita tahu kalau kita mengalami low grade inflammation, yaitu dari parameter metabolic syndrome yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Piprim juga. Terima kasih banyak Mas Kobal. Nah, ini kebetulan dari yang spesialis penyakit dalam nih, terutama untuk hubungan dengan glukosa, mungkin Dr. Irma Suryani online bisa bantu menambahkan seputar ini low grade inflammation ataupun parameter metabolic syndrome ini di kondisi COVID. Ya, online Mas. Iya Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Mas Tio, Masya Allah. Saya sebenarnya dibanding dengan senior-senior tim penyusun ini merasa sebenarnya bersyukur sekali ya. Pertama, kemudian karena saya juga fresh graduate sebenarnya sebagai internis. Cuman memang selama dalam masa praktek-praktek itu ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang dengan sindrom metabolik, itu selalu masalahnya adalah bagaimana caranya meyakinkan mereka untuk kemudian men-switch energi mereka dari yang sebelumnya over di glukos, kemudian diganti ke keton gitu. Dan untuk
terkait dengan penyusunan buku ini sendiri, kalau menurut saya yang perlu kita ulang-ulang mungkin ya Mas ya, dan yang perlu disebarluaskan ke masyarakat bahwa buku ini kemudian kita buat itu adalah tujuannya untuk lebih banyak menganjurkan ke masyarakat untuk lebih mengutamakan banyak berpuasa gitu, atau tidak terlalu sering makan, tidak terlalu sering mengasup glukosa, karena memang di sekeliling kita itu ya bisa dibilang di mana-mana ada glukosa, di mana-mana ada karbohidrat, bahkan mungkin ketika orang-orang selama ini mungkin menganggap bahwa sayur itu tidak punya kandungan glukosa, atau misalnya jeruk itu kan, atau misalnya buah-buahan itu kan hanya fruktosa saja. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu yang masih banyak mencakup di kepala masyarakat kita gitu, sehingga memang terutama dalam kondisi COVID ini dengan banyaknya kondisi sindrom metabolik yang bisa jadi kemudian disadari, bisa jadi kemudian dia sebenarnya tidak disadari karena ada faktor keturunan gitu ya, sehingga kemudian yang kita dapatkan itu adalah pasien-pasien dengan profil yang normal, tapi maksudnya dalam hal ini kelihatan tidak gemuk, mungkin lingkar perutnya juga aman, tapi ternyata kok dicek HbA1c-nya itu 10 dan kemudian GDS-nya sudah 200-an dan seterusnya gitu. Sehingga ya memang yang ingin kita endorse ke masyarakat itu adalah ayo berpuasa, ayo pilih makanan yang sehat, ayo kemudian kurangi asupan karbohidrat yang mudah serap dan seterusnya. Kemudian itu satu. Kemudian terkait dengan kondisi COVID ini memang kalau ternyata dari literatur yang kita baca dan juga setelah bergabung dengan komunitas ketofastosis ini, Masya Allah ternyata sumbernya ada di glukosa itu. Kemudian bagaimana kemudian glukosa ini kemudian meningkatkan profil inflamasi seseorang gitu, meskipun mungkin untuk tiap satu orang dengan orang yang lain itu bisa jadi berbeda-beda ya, ada dengan kondisi yang mudah alergi mungkin, atau dengan kondisi gangguan menstruasi, gangguan hormonal, ataupun gangguan autoimun dan seterusnya yang itu kadang tidak disadari dan akhirnya pengobatannya hanya secara parsial, atau sakit ini diobati ini, sakit itu diobati itu, padahal akar masalahnya ada di asupan glukosanya atau metabolisme glukosanya itu sendiri. Sehingga kemudian memang untuk mungkin pesan pribadi gitu ya Mas ya, bahwa dalam kondisi, terutama dalam kondisi COVID ini, bahwa kita memang harus semakin membuat masyarakat ayo berpuasa, ayo lebih banyak tidak usah makan kalau memang tidak lapar gitu. Kalau misalnya pas lapar ya pilihlah makanan yang betul-betul tubuh kita itu butuhkan gitu. Apa sih gitu? Asam lemak esensial, kemudian asam amino esensial, apa gitu. Bukan sekedar kenyang, bukan sekedar pokoknya harus nasi dan seterusnya. Karena memang untuk saat ini yang dikatakan bahwa kalau orang Indonesia ya, atau apalagi kalau misalnya mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu kalau belum makan nasi ya belum makan gitu. Padahal asupan es buahnya sudah masuk, asupan snack dan sebagainya sudah masuk begitu. Jadi itu mungkin Mas. Mohon tanggapan dan tambahan dari Mas Tio. Terima kasih. Pentingnya pemahaman makro dan mikronutrisi ini lebih penting dibanding nama makanan. Ya, karena memang kebanyakan orang awam kan taunya kan nama makanan, pemilihan, dibimbingnya juga dibimbing milih makanan ini. Sebetulnya memang yang lebih penting ialah mengetahui makronutrisi dan mengetahui kandungan yang di dalamnya. Dan memang kalau dilihat memang pentingnya memenuhi yang esensial, 9 amino asid dari protein dan 2 fatty acid dari asam lemak, itu memang itu yang harus diperhatikan. Apakah kita mendapatkan esensial nutritionnya, jangan sampai yang non esensial seperti sumber glukosa yang berlebihan itu malah dianggap lebih penting. Jadi kita malah menimbulkan sendiri intoleransi terhadap glukosa karena kita memasukkan lebih banyak sumber glukosa dari makanan, kita tidak sadari bahwa itu sebetulnya kalau dipecah dan masuk ke darah juga menjadi gula. Nah itu nanti memang pengetahuan makronutrisi ini memang perlu ditekankan di masyarakat juga dalam usaha
menekan efek buruk dari metabolic syndrome ini ya. Ya, oke. Jadi memang udah jelas banget ya metabolic seperti jelas Mbak Irma tadi ternyata bukan diabetes yang silent. Kalau diabetes itu root cause-nya itu memang sama seperti metabolic syndrome. Ya metabolic syndrome itu sifatnya juga bisa silent. Silent jadi banyak yang tidak terdeteksi di masyarakat karena tidak bergejala. Ya, memang salah satunya secara men-screening di masyarakat mungkin HB1C bakal menjelaskan bagaimana toleransi mereka dengan pola makan mereka dan gaya hidup mereka selama 3 bulan ke belakang. Apakah benar mereka toleransi dengan glukosa, dengan tinggi karbohidrat atau tidak. Nanti memang screeningnya memang secara, walaupun itu generalnya digunakan untuk screening diabetes, tapi itu juga bisa digunakan untuk screening melihat toleransi seseorang dengan karbohidrat, sehingga apakah dia mampu mentoleransi karbohidrat itu atau justru malah tingginya karbohidrat memperburuk kondisi metabolismenya yang akhirnya juga menekan imunitasnya, tersebut immunosuppression tadi. Oke, nanti terakhir dari Mbak Aim Matun Nadiroh, mungkin ada mau tambahan masukan, Mbak? Mbak Aim, online? Online. Silakan Mbak Aim. Terima kasih Mas Tio. Saya rasa sudah cukup banyak sekali tadi yang apa itu dari senior Mas. Saya rasa sudah cukup. Tapi di daerah Mbak Aim aman. COVID gimana sana perkembangannya? Kalau di Bangkalan sendiri ini masyarakatnya Mas yang kurang disiplin. Jadi di luar itu masih banyak yang keluar. Kemudian kalau di Madura ini ada klaster dari pelayaran Mas, dari pelayaran. Jadi beliau-beliaunya itu tidak mau untuk isolasi atau karantina mandiri. Karantina karena merasa sudah membawa surat sehat, dan ada kejadian juga 1 minggu yang lalu. Jadi beliau itu dari layaran dari Itali, bapaknya menderita diabetes, bapaknya meninggal, ternyata setelah diperiksa ternyata positif. Kemudian sempat ditahlilin selama 4 hari. Setelah itu satu kampung itu di lockdown itu, Mas. Aib ya, satu kampung lockdown itu ya. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak Aim. Oke, itu presentasi dari 10 tim penyusun dari buku panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk membantu mencegah fatalitas COVID-19. Mungkin dari sini, terutama dari Dr. Darwis Wadi, mungkin ada tanggapan atau menambahkan masukan bagaimana kondisi fatalitas, penanganan untuk menekan fatalitas yang sudah dijalankan sama ini dari pemerintah yang sudah di lapangan, atau memang ada masukan juga buat kita di tim, Mbak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum buat teman-teman yang berpartisipasi pada acara ini. Saya menyimak, saya mendengar apa yang telah disampaikan oleh teman sejawat ya. Bahwasannya semua sudah secara detail menerangkan. Tentu ada yang menurut saya ada perspektif yang sedikit berbeda dengan saya. Tentu yang sama lebih banyak. Saya masih ingat waktu saya residen dulu, saya basic penyakit dalam, Pak ya. Umur 67. Jadi waktu tamat penyakit dalam itu tahun 87 ya. Jadi long time ago, sekarang sudah getting old ya. Termasuk risiko tinggi nih kalau saya dengar dari pembicaraan pada malam hari ini. Yang menarik adalah untuk perspektif dari kita di gugus tugas, memang kita tidak melakukan hal-hal yang seperti dibicarakan pada malam hari ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh penulis itu menarik sekali sebagai informasi tambahan yang barangkali nanti bisa kita sampaikan kepada teman-teman sejawat di rumah sakit ya, untuk bisa melihat apa yang bisa diambil dari buku ini. Apa yang saya melihat ada perbedaan, bagaimanapun glukosa tetap dibutuhkan. Ya, itu tetap dibutuhkan, bahwa mekanismenya macam-macam, tentu nanti bisa debat yang panjang. Ada kekhawatiran di kalangan teman sejawat yang lain, bahwasanya nanti bisa terjadi failure daripada hepatik.
karena perubahan daripada glikogen menjadi glukose. Ada proses dari lemak gluconeogenesis yang enzimatik, sehingga nanti bisa fatigue. Itu kekhawatiran dari teman Sibat yang lain, yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Ketika saya bincang-bincang sama teman-teman saya yang di endokrin, yaitu ngerinya di situ, nanti ada kegagalan fungsi hati. Tapi ini kan butuh pembuktian, ya, butuh pembuktian, dan itu tentu butuh waktu. Dan yang saya senang sekali apa yang disampaikan Dr. Eko tadi kalau nggak salah, bahwasanya kita lebih mendekati kepastian kalau kita memeriksa HbA1c. Karena bagaimanapun itu bisa menunjukkan bagaimana 2-3 bulan terakhir daripada manajemen karbohidrat. Sering pasien-pasien diabetes itu justru ketika mau dicek darahnya, makan obat, kalau perlu 3 biji, ya, high dose supaya turun gitu. Ya. Kalau cuma glukose 2 jam PP, nuchter, itu memang hanya sekedar screening. Saya tidak akan masuk ke wilayah cerita bagaimana masalah imunologi. Ya. Yang pasti saya baru mendapat sebuah tulisan yang menarik dari teman di rumah sakit di Italia, bahwa sebagian COD-nya itu adalah dari trombosis. Ya, kira-kira seperti DIC lah ya, disseminated intravascular coagulation. Sehingga mereka di rumah sakit itu menggunakan pengobatan untuk COVID ini dengan heparin. Ya, ini menarik ini, barangkali teman-teman yang hari di sini juga bisa mulai menoleh juga nih ya. Kemudian sering disebut sama teman sejawat dari Rumah Sakit Persahabatan. Siapa namanya lo Bu yang di Persahabatan? Bu Siti Chandra. Siti Chandra. Oh Chandra, saya dulu waktu residen juga sering itu ingat jadi ruangan mawar, bangsal mawar ya Bu ya di Persahabatan tahun 82 dulu, long time ago Bu di situ. Baru lahir Pak. Ya, saya sangat senang apa yang disampaikan tadi. Nanti akan saya sampaikan yang Ibu Titin sampaikan tadi. Baik Pak. Jadi kelemahan daripada rapid test ya yang dilakukan sebagian besar, tadi ada yang mengatakan bahwa pemeriksaannya belum banyak. Persoalannya masalah kos satu, kedua ya, itu ada perdebatan yang panjang Bu. Saya termasuk dengan Amin Subandrio ya, Prof. Amin Subandrio dari Eijkman ya, termasuk yang tidak sependapat penggunaan rapid test. Karena dia akan melewati yang namanya window period. Nah, saya sendiri mau diperiksa rapid test, saya nggak mau, percuma. Karena diperiksa serum bukan molekuler. Ya. Sedangkan pemeriksaan menggunakan PCR maupun pemeriksaan genom itu butuh waktu. Ya. Nah, ini perdebatan ini akhirnya rapid test tetap dijalankan karena barangnya sudah terlanjur dibeli, kan begitu. Nah, kembali kepada apa yang ditulis buku ini, yang menarik buat saya, ada sesuatu yang baru, bahwasanya glukose yang normal, ya, tanda kutip, itu memang punya pengaruh terhadap peningkatan imunitas. Nah, kembali ke masalah antibody, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat kita tergantung duration of exposure, berapa lama kita mendapat. Ya. Kalau kita dapatnya sebentar, ya, mungkin saya sudah dapat juga ini Pak, tapi cuma sebentar-sebentar, ya, sehingga tubuh kita membuat antibody. Ya. Nah, tadi ada menyebut herd immunization. Herd immunization itu saya tidak setuju, dan ketika perdebatan di gugus tugas juga saya pribadi selalu menentang, karena memang itu risikonya tinggi, karena based on community. Kita masyarakat yang tidak disiplin, ya. Ini yang sulit, kita harus bedakan itu. Ya. Baik yang bawah maupun yang atas. Yang atas juga tidak disiplin, Pak. Kalau di jalan tol sudah dilarang pakai twing-twing, masih juga pakai twing-twing. Ya. Itu contoh tidak disiplinnya. Ya, orang elit yang di atas. Nah, kembali ke buku ini, kalau menurut saya, barangkali mengenai glukose tadi, ya, mungkin sedikit dikemas sehingga masyarakat yang belum mengenal mengenai keto dan fastosis, ya, mereka
tidak mudah untuk resisten. Mereka akan membaca, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, yang namanya penggunaan bahasa itu menentukan bagaimana yang menerimanya. Nah, begitu juga kita di BNPB, di gugus tugas, kita juga tidak menyampaikan kepada masyarakat bahwa rapid test ini begini-begini, tentu tidak. Ya, kita katakan bahwa ini nanti harus dicek lagi 2 minggu lagi. Nah, kembali lagi, saya hanya ingin menyampaikan apa yang di gugus tugas. Tadi siang kita vikon dengan Pak Muhajir, ya, dengan lintas kementerian, bahwa ada beberapa parameter-parameter di mana nanti kita bisa menyetop PSBB. Ya, antara lain grafiknya itu 14 hari landai terus, itu bisa. Nah, ini nanti kalau ada yang memerlukan, saya bisa forward apa-apa saja yang dibutuhkan dari gugus tugas untuk mungkin sebagai bahan informasi. Saya kira itu saja. Buku ini cukup menarik, ya, ditulis oleh orang-orang yang kompeten, cerdas, smart, ya, sehingga bisa memberikan pencerahan, ya, baik kepada komunitas yang ketofastosis maupun komunitas yang non-keto juga. Mereka akan bisa menyerap dengan pelan-pelan. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Tio, ya, yang memberikan kesempatan lagi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masukannya, Dr. Darwis. Ya, memang betul, di sini kita juga di buku ini aku tambahkan, kita memang berusaha menyeberangkan protokol ini lebih ke arah Germas. Jadi yang sudah berjalan dari pemerintah sekarang kan Germas. Jadi di sini kita hanya menekankan, jadi sebetulnya pada saat mulai makan, kalau yang contohnya di PDP saat dia mengalami gejala seperti demam, yang dimana dia nafsu makannya turun, ya, itu diikuti, tidak dipaksakan makan, tapi dalam hanya waktu paling lama 24 jam saja untuk bantu menekan gula darah, tapi dijaga hidrasinya, karena saat demam pun otomatis hidrasi penting. Tapi setelah makan itu kita pola makan yang diterapkan tetap mengacu ke Germas, ya, dengan sayur dan buah. Tapi kita hanya menekankan karena tujuan awalnya ini untuk menekan inflamasi, di mana inflamasi itu identik banget dengan kontrol gula darahnya. Otomatis kalau inflamasi tinggi sudah pasti dijamin gula darah ikut meningkat. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa pada saat masuk makanan dengan metode Germas tersebut, yang dibatasi hanya pemilihan karbohidrat yang terserap. Jadi hanya mengenali semuanya sama dengan isi piringku, cuman lebih mengenali di mana yang terserap atau tidak. Contohnya sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini tetap masuk, cuma dibatasi sayur-sayurannya tidak starchy, maksudnya tidak mengandung pati-patian tinggi yang otomatis menyumbangkan glukosa. Sama juga dengan buahnya juga dipilih yang tidak tinggi fruktosanya, tidak tinggi kandungan gulanya juga. Jadi tetap bisa masuk sesuai dengan Germas, dan pemilihan karbohidratnya juga nanti dipilih yang sangat rendah terserapnya atau sangat low glycemic. Jadi memang di buku ini sengaja kita bikin pendekatannya betul seperti Bapak tadi, pendekatannya memang harus lebih ke arah masyarakat umum dan yang sudah dijalankan pemerintah, yaitu gerakan Germas tadi itu dengan piringku itu kita hanya menekankan poinnya untuk membatasi karbohidrat yang terserapnya itu, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu lebih mudah diterima pembatasan karbohidrat terserap dibanding perubahan menu secara menyeluruh. Itu yang diterapkan nanti ada contoh menunya nanti ada lampiran contoh menu di halaman paling belakang buku ini. Dan untuk mengenai kekhawatiran mengenai metabolisme glukosa, aku sangat setuju dengan Dr. Darwis. Glukosa bagaimanapun tetap penting. Jadi kita memang glukosa itu secara jurnal memang tidak ada kebutuhan esensial sumber glukosa dari luar. Tapi kalau di dalam tubuh glukosa tidak boleh nol, itu sangat tidak boleh karena semua sistem di tubuh kita banyak yang masih menggunakan glukosa. Contoh sel darah merah tidak ada mitokondria, sudah pasti harus pakai glukosa. Nah nanti mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan referensi-referensi juga, kalau nanti aku bantu, kalau bisa nanti dibantu Mbak Amita untuk mengirimkan ke gugus tugas tentunya nanti referensi-referensi yang kita cantumkan di mana pembatasan karbohidrat terserap itu sifatnya non-invasif, maksudnya tidak bakal mengganggu metabolisme di liver. Kita juga mencantumkan referensi-referensinya nanti yang jurnal ilmiahnya,
agar jadi pertimbangan bahwa kita tidak menghilangkan glukosa secara penuh, karena bagaimanapun juga protein dan lemak juga merupakan sumber glukosa karena ada rantai gliserolnya dari lemak maupun sifat protein yang amino asidnya glukogenik bisa diubah menjadi glukosa, dan tubuh cara tubuh menjaga keseimbangan glukosa tanpa sumber glukosa dari luar. Tapi bisa kita pastikan bahwa glukosa di tubuh tidak akan pernah kurang saat tidak makan karbohidrat, dan kebutuhan glukosanya lebih bersifat demand driven, dibuat saat dibutuhkan. Nah, mengenai concern di kalau pembuatan gula harus dibuat liver sendiri, apakah ini akan memberatkan liver atau tidak? Nah, itu dia nanti kita harapkan nanti buku ini bisa memberikan referensi-referensi yang menunjukkan bahwa saat tubuh kita sudah flip metabolic switch-nya dominan menggunakan lemak di badan sendiri maupun dari makanan, kebutuhan glukosa turun. Nah, begitu kebutuhan glukosa turun, itulah yang membuat liver tidak membuat gula terlalu banyak lagi sesuai kebutuhan. Yang nggak boleh itu, yang tidak boleh itu dan membebani liver kalau kebutuhan glukosa masih tinggi, tapi liver dipaksa harus menyediakan semua sumber gulanya. Itu yang memang betul tidak boleh. Itu yang malah resiko, malah menjadi organ failure saat liver dipaksa membuat gula saat kebutuhan gula masih tinggi di tubuh. Itu yang nanti kita coba jelaskan dari buku ini melalui referensinya. Nanti juga mungkin bisa didiskusikan bersama oleh tim penyusun dengan nanti yang kompeten bisa ditunjuk oleh gugus tugas untuk membahas seputar metabolisme ini. Tapi dari secara menyeluruh sifat buku ini ialah sebagai ajuvan terapi. Kita tidak menggantikan terapi yang sudah ada, misalnya untuk PDP di medis dengan antiviral dan protokol lainnya. Kita tidak berusaha menggantikan protokol mereka maupun yang melakukan di karantina mandiri di rumah sendiri. Ini sifatnya non-invasif, di mana ini menyertai apabila sudah terjadi PDP yang sudah bergejala, ini menyertai terapi yang sudah ada. Ini hanya dari sisi pengaturan jendela makan dan jendela puasa. Maksudnya jendela puasa ini jendela puasa tapi dengan hidrasi, tetap dengan masuknya cairan dan juga menjaga elektrolit kalau settingan rumah sakit. Tapi juga selain menjaga cairan, juga menjaga agar tidak ada ekses karbohidrat lebih saat makanan mulai diperkenalkan kembali. Jadi kita sifatnya non-invasif, tapi walaupun kelihatannya sepele, non-invasif dengan membatasi kalori atau pembatasan jendela makan ini, tapi efeknya sungguh luar biasa dalam mengontrol. Jadi efek yang kita harapkan hanya mengontrol gula darah, ternyata impact-nya itu insya Allah malah jauh lebih kuat dalam menekan kecepatan replikasi, karena yang kita butuhkan untuk menekan fatalitas ini ialah jangan sampai kalah set dengan virusnya. Kalau viral load-nya sudah terlalu besar, otomatis inflamasinya bakal ngikut tinggi terus. Nah, triknya itu mau nggak mau memang di glukosa, karena memang secara jurnal sekalipun sudah diteliti viral metabolism itu memang virus itu menghijack inangnya untuk menggunakan glukosa lebih tinggi. Nah, intervensi dasar yang non-invasif lewat pengaturan jendela makan ini kita harapkan bisa ditambahkan sebagai ajuvan dari protokol yang sudah ada, dan mungkin nanti bisa dilihat impact-nya untuk penanganan di kasus-kasus yang terutama yang mengarah yang terscreening bakal menjadi fatal, mudah-mudahan bisa menurun, karena kan selain pemerintah berusaha menekan pemaparan, tentu kita aku nggak tahu nanti gimana kondisinya pemerintah, apakah bisa sampai kita mendatangkan vaksin ataukah kita tetap berusaha menekan dengan melandaikan dengan alami. Tapi intinya kalau fatalitas bisa kita tekan serendah mungkin, insya Allah moralitas bangsa ini dalam menghadapi COVID jauh lebih meningkat. Misalnya anggap aja nanti positifnya meningkat terus, kita nggak tahu ada second wave, ada third wave. Tapi fatalitas tetap rendah. Insya Allah kalau kita bisa fokus menekan fatalitas, kita harapkan moralitas bangsa ini dan lebih kuat gitu loh, bahwa kita tahu caranya. Walaupun mungkin kita tidak bisa mendapatkan vaksin dengan cepat nantinya, ataupun kita tidak bisa melandaikan dengan cepat misalnya, tapi kita ada usaha-usaha di mana bisa menekan fatalitas. Itu yang paling penting, dan mudah-mudahan opsi dari buku ini ialah cara menekan fatalitas yang tidak costly bagi pemerintah. Mungkin kalau yang sekarang ini nanti bakal ditemukan obat-obat atau referensi obat-obat baru seperti heparin tadi mungkin bisa disebutkan, itu kan semua bagaimanapun juga ada cost-nya. Jadi kalau dengan intervensi pemilihan makanan dan pembatasan jendela makan ini bisa ternyata memberikan output yang bagus untuk menekan fatalitas, insya Allah ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk opsi bagi pemerintah yang berguna untuk diterapkan, terutama minimal at least untuk pasien yang sudah terlihat menuju fatal dengan sudah di screening memang betul HbA1c-nya memang tinggi,
gula darah memang tinggi dan ini memang harus dibatasi nih karbohidratnya nih, dikasih intervensi. Mudah-mudahan itu bisa juga jadi masukan buat Dr. Darwis untuk nanti dilanjutkan diskusi dengan tim penyusun di buku ini. Oke, mungkin dilanjut Mas Budi untuk pertanyaan lain. Oke, cukup Mas. Beberapa pertanyaan ternyata yang sudah disampaikan banyak terjawab dari diskusi tadi. Ya. Jadi kebetulan kita juga sudah sampai di penghujung. Oh ya, sorry, udah jam 10 ya. Kurang 5. It's okay Mas, konstruktif banget ya. Jadi aku mungkin tutup dengan satu statement ya kan. Dan sebenarnya sudah disampaikan juga sama Mas Tio. Jadi kunci dari metabolic conditioning ini kan kalau secara medisnya menurunkan kondisi level insulin, jadi low GDP dan normal HbA1c, dan juga penurunan triglycerid. Ya, jika memang efektif, harus seyogianya panduan ini bisa menyempurnakan standar treatment medis saat ini. Misal di kondisi-kondisi sindrom metabolik. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Spesifik sindrom metabolik ya? Ya, spesifik sindrom metabolik ya. Tadi Dr. Eka juga sudah menjelaskan prinsip kecolongan dalam bahasa yang cakep, ya kan? Jadi yang membuat Dr. Darwis juga jadi tercerahkan. Moga-moga ya Dok ya, jadi bisa ini tambahan screening yang lumayan nih. Ya. Mungkin gitu Mas, silakan kalau misalnya masih ada tambahan atau statement penutup, monggo, silakan. Ya, oke. Dari tim penyusun mau ada tambahan untuk sebelum penutup, silakan. Satu lagi Mas, sebenarnya ya, dari buku ini, dari pola makan menjaga dengan fasting, itu ada rahasia yang lebih luar biasa lagi yang belum Mas Tio ungkapkan, yaitu autopagi. Nah, makasih banyak tuh ya. Lebih luar biasa lagi ya, akan lebih luar biasa lagi manfaatnya, di mana tidak hanya bicara tentang metabolic condition, ya mungkin di lain waktu atau di buku yang lain kita akan bicara tentang bagaimana dahsyatnya autopagi. Ya, oke, mungkin mudah-mudahan autopagi itu mungkin kalau kita kan lebih sering bahas ini di grup Telegram Tenaga Kesehatan Indonesia, di grup ketofastosis. Ya mungkin nanti kalau Dr. Darwis bersedia masuk ke dalam grup atau diskusi lebih lanjut, kita ada grup tenaga kesehatan di komunitas yang berapa jumlahnya Mas? Sekitar 400 Mas. 437 member ya tenaga kesehatan yang ada di grup kita ya. Ya. Itu nanti itu mungkin grup itu juga bisa jadi ajang diskusi lanjutan secara online, maksudnya dengan via Telegram mungkin, atau karena mungkin kan di kondisi sekarang tidak mungkin kita sering tatap muka bertemu mediasi langsung dengan tim-tim terkait, mungkin salah satunya bisa lewat talk show lanjutan lewat Zoom ataupun masuk di grup dengan diskusi lebih ketenaga saya mungkin lebih kompeten nanti untuk lebih menyamakan arah pikiran. Semoga komunitas kita insya Allah bisa turut memberi kontribusi buat pemerintah untuk membantu menekan fatalitas. Mungkin ini satu-satunya bisa kita berikan dari komunitas untuk membantu secara, ya kita sih sincere. Sebenarnya kita dari komunitas sincere, kita mau membantu pemerintah. Kita juga concern dengan kondisi saat ini. Kalau kita bisa menyumbangkan, at least bisa membantu pemerintah menekan fatalitas, dan memang insya Allah bisa akhirnya membantu meningkatkan moralitas dalam kondisi pandemik ini, kita sangat berminat dan siap jika dibutuhkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut, terutama dari tim tenaga kesehatan kami, untuk memberikan penjelasan lebih ke siapapun yang kira-kira bisa diarahkan lagi nanti selanjutnya oleh Dr. Darwis Fuadi ke timnya atau ke otoritas kesehatan yang kira-kira perlu mengetahui mengenai hal ini. Kalau itu penutupan, sekian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dari Dr. Piprim yang lainnya penutupannya. Ya, mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi terima kasih sekali dari gugus tugas COVID sudah bersedia ya, Dr. Wadi. Saya kira solusi yang ditawarkan dari buku ini sangat murah meriah ya, hanya sekedar puasa, menjaga hidrasi dan nutrisi yang baik gitu ya. Jadi nggak pakai obat apapun. Jadi saya kira mungkin bisa dicoba
1-2 pasien dimulai dengan PDP yang ringan ya, atau kita bikin penelitiannya dok, kita bikin uji klinisnya, coba dulu dengan yang ringan-ringan dulu, karena ini nggak ada modal apapun selain puasa gitu. Jadi tight glycemic index kan kalau tadi dokter Eka katakan pakai drip insulin segala macam ya, sedangkan ini sama sekali nggak pakai modal gitu. Dan ini bisa artinya menghemat anggaran negara banyak sekali gitu. Apalagi kalau dengan treatment di awal ini kita bisa mencegah fatalitas, itu kan nggak perlu keluar yang namanya obat-obatan segala macam, nggak perlu masuk ICU dan sebagainya. Jadi ini mungkin dok bisa dipertimbangkan di gugus tugas di sana. Tidak ada salahnya kita mencoba karena ini murah meriah dan mudah-mudahan memang bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kira dari saya itu. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi? Menambahkan? Mungkin saya tambahkan ini, Mas Tio, bahwa untuk mencapai kondisi metabolik, tadi kan untuk mengurangi risiko fatalitas, kalau yang disebutkan di puasa dan lain-lain adalah orang yang sudah terpapar COVID. Nah, bagaimana dengan orang luar yang bukan OTG, bukan ODP, bukan komorbid gitu ya, bukan konfirmasi, bahwa perlu diciptakan kondisi metabolik dengan satu, tidak terlalu banyak makan, kemudian selalu gerak, kemudian istirahat tidur yang cukup, dan low stress. Nah, itu yang akan membantu menciptakan kondisi metabolik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, karena udah jam 10 acaranya, takutnya udah banyak yang perlu istirahat. Mungkin kita akhiri di sini. Oh ya, boleh silakan, Pak. Terima kasih atas kehadiran Pak Fuadi. Dalam hal ini akan sangat penting sekali bagi kita, seperti disampaikan tadi oleh Mas Tio, bahwa mungkin kita bisa berkontribusi untuk negara ini, untuk menekan fatalitas. Dan seperti yang disampaikan Dr. Piprim, bukan tidak mungkin kita nanti bisa melakukan semacam penelitian, sebenarnya bukan percobaan ya, karena sebenarnya percobaan itu sudah kita lakukan di sini Pak Fuadi. Jadi teman-teman di sini awalnya itu mempunyai gangguan metabolisme. Jadi kemudian kita dengan tolong koreksi saya kalau saya keliru. Jadi intinya sebenarnya kita semua ini sudah melakukan itu rata-rata seperti Mas Tio sendiri mungkin sudah lebih 10 tahun menjalankan ini, 11 ya, dan teman-teman mungkin ada yang 2-3 tahun, dan semuanya itu kondisi metabolismenya membaik dari segala aspek parameter yang disyaratkan. Jadi saya pikir mungkin Dr. Piprim, kita bukan melakukan percobaan ya, seolah-olah bagaimana kita mencoba suatu metode ke orang lain, tapi sebenarnya kita sendiri sudah melakukan itu. Jadi bukan percobaan, tapi kita lebih melihat bagaimana metode ini, ketofastosis, ternyata bisa memperbaiki metabolisme bagi terutama penderita COVID saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mita. Oke, udah masih ada lagi? Cukup Mas, sudah jam 10 lebih. Oke. Nah, kita kalau sampai memang di sini, terima kasih. animonya bagus, kita akan lanjutin. Ada kita atur untuk sesi berikutnya. Cukup. Ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Saya Mas Budi sebagai host acara dan moderator. Terima kasih banyak sudah mewadahi acara ini. Semoga acara ini bermanfaat buat semua dan memberikan tambahan dan mungkin output yang baik mungkin dalam pandemi ini nantinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.